Popularitas aset kripto terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring pesatnya perkembangan teknologi keuangan global. Aset ini menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan transaksi lintas negara yang tidak dimiliki sistem keuangan konvensional. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat risiko serius yang perlu diwaspadai oleh pedagang aset keuangan digital, terutama terkait potensi hasil kejahatan. Karena sifatnya yang pseudonim ataupun anonim, serta dapat berpindah lintas yurisdiksi, aset kripto kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Sebagai contoh, di Rusia, jaringan perdagangan narkoba menghasilkan jutaan rubel dari penjualan daring. Para pelaku tidak mau pembayaran dilakukan dengan uang fiat yang ditransfer ke bank dan lebih memilih aset kripto seperti Bitcoin, Xcodes, atau Xmo Checks untuk menyembunyikan jejak transaksi. Dana hasil kejahatan itu kemudian dipindahkan ke dompet terdesentralisasi, lalu ditransfer berulang antar bursa, sebelum akhirnya dikonversi menjadi uang fiat dan masuk ke rekening pribadi pelaku. Pola seperti ini membuat pelacakan dana menjadi sangat sulit karena jejaknya tersembunyi di balik lapisan transaksi digital. Kasus ini membuktikan bahwa aset kripto dapat menjadi sarana efektif untuk menyamarkan dana ilegal, sehingga penerapan indikator red flag aset virtual di industri dan exchanger menjadi sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa. Sebagai langkah mitigasi risiko lebih lanjut, pada tahun 2020, Financial Action Task Force atau FATF menerbitkan laporan Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing. Laporan tersebut memuat indikator red flag yang membantu mendeteksi potensi aktivitas transaksi keuangan mencurigakan sejak dini. FATF mengelompokkan indikator red flag aset kripto ke dalam 6 kategori utama, yaitu indikator red flag terkait transaksi yang dilihat dari jumlah dan frekuensi transaksi, pola transaksi, anonimitas, sumber dana atau kekayaan, pengirim atau penerima dana, dan risiko geografis. Kategori pertama adalah indikator red flag terkait transaksi. Dalam kategori ini, fokus utama mencakup nominal dan frekuensi transaksi. Salah satu pola yang mencurigakan adalah ketika nasabah melakukan deposit aset kripto dan segera mengonversinya atau melakukan beberapa transaksi bernilai tinggi dalam waktu singkat, misalnya dalam 24 jam. Tanda lainnya adalah pemecahan transaksi menjadi beberapa nominal kecil di bawah ambang batas pelaporan. Selain itu, penerimaan dana dari alamat aset kripto yang diduga berasal dari aktivitas ilegal seperti dana curian atau hasil ransomware juga merupakan red flag yang perlu diwaspadai. Begitu juga pengiriman aset kripto ke beberapa exchanger di yurisdiksi berbeda, terutama yang tidak berkaitan dengan domisili dan aktivitas bisnis nasabah. Aktivitas semacam ini umumnya diarahkan ke yurisdiksi dengan penerapan APU PPT yang lemah, sehingga proses pelacakan menjadi lebih sulit dilakukan. Kategori kedua berkaitan dengan pola transaksi. Red flag dapat muncul ketika pengguna baru melakukan deposit awal dalam nominal besar yang tidak sesuai dengan profil ekonominya. Menggunakan semua dana pada wallet untuk melakukan transaksi yang tidak lazim dilakukan oleh pengguna biasa. Sebagai contoh, kasus di Republik Ceko, di mana seorang individu baru saja membuka rekening pribadi. Hanya dalam 2 hari pertama, rekeningnya menerima beberapa setoran dalam nominal besar dari berbagai perusahaan dengan pola transaksi bersifat komersial. Dana itu kemudian ditransfer ke sejumlah platform aset kripto untuk membeli Bitcoin dalam waktu singkat. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa individu tersebut adalah money mule
yang direkrut lewat media sosial untuk menyalurkan dana hasil kejahatan. Dana yang diterimanya bukan pembayaran sah, melainkan hasil penipuan dari perusahaan lain yang kemudian segera dikirim ke rekening lain dan ditukar menjadi aset kripto. Kasus ini menunjukkan bagaimana pola transaksi yang tidak wajar dapat menjadi indikator penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Begitu pula dengan pola penukaran aset kripto ke uang fiat dengan nilai merugi. Transaksi masuk dari wallet kripto yang tidak jelas keterkaitannya dengan nasabah atau transfer besar berulang ke satu akun tertentu. Selain itu, pembelian aset kripto dalam jumlah besar menggunakan uang fiat tanpa alasan yang logis dan tidak sejalan dengan profil keuangan nasabah merupakan red flag yang kuat terhadap potensi aktivitas mencurigakan. Pola transaksi yang tidak konsisten dengan karakteristik normal pengguna inilah yang seringkali menjadi pintu masuk penyamaran dana ilegal. Kategori ketiga, yaitu indikator red flag terkait anonimitas. Beberapa aset kripto mempunyai tingkat privasi yang sangat tinggi. Jenis aset kripto seperti Monero, Zcash, dan Dash dikenal sebagai privacy coins karena fitur anonimitasnya memungkinkan transaksi sulit dilacak. Perpindahan dari aset kripto yang bersifat publik ke aset kripto dengan tingkat anonimitas tinggi sering dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul atau jejak pergerakan dana. Selain itu, perubahan kebiasaan transaksi normal nasabah, baik dari nominal, frekuensi, maupun tujuan transaksi, juga menjadi red flag yang harus segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, kategori keempat mencakup indikator red flag yang berkaitan dengan sumber dana atau kekayaan. Red flag muncul ketika nasabah bertransaksi dengan alamat aset kripto atau rekening bank yang terhubung dengan aktivitas ilegal, seperti penipuan, pemerasan, ransomware, alamat yang dikenai sanksi, pasar darknet, atau situs terlarang. Hal serupa juga terjadi pada setoran dana dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya atau di luar profil tanpa kejelasan sumbernya yang kemudian segera dikonversi ke mata uang fiat. Ketidaktransparanan sumber dana juga dapat terjadi melalui: pertama, penggunaan perusahaan cangkang atau skema Initial Coin Offering atau ICO tanpa mencantumkan data investor. Kedua, transaksi transfer masuk menggunakan kartu kredit atau prabayar yang diikuti penarikan seketika. Transaksi aset kripto yang terkait layanan perjudian daring, penggunaan kartu kredit atau debit yang terhubung wallet kripto untuk menarik uang fiat dalam jumlah besar, serta penggunaan mixing service atau tumbler untuk menyamarkan sumber dana adalah beberapa contoh klasik penyalahgunaan aset kripto. Berikutnya, indikator red flag juga dapat dilihat dari pengirim atau penerima dana. Sinyal awal red flag dapat terdeteksi sejak tahap pembukaan akun. Sebagai contoh, pembukaan banyak akun dengan nama berbeda untuk menghindari ambang batas transaksi, penggunaan alamat IP mencurigakan, atau domain email yang tidak sesuai lokasi yurisdiksi bisnis. Dalam proses CDD, red flag terlihat dari informasi KYC yang tidak lengkap, menolak memberikan dokumen identitas, atau penggunaan dokumen palsu. Indikator lain meliputi kredensial akun yang digunakan bersama, perbedaan alamat IP transaksi dan alamat IP nasabah, alamat aset kripto terindikasi aktivitas ilegal, dan nama nasabah tercantum dalam daftar pelaku kejahatan. FATF juga mengidentifikasi profil tertentu yang sering digunakan dalam skema kejahatan, seperti pengirim dana yang diduga tidak memahami cara kerja aset kripto, berusia lanjut, memiliki keterkaitan dengan perdagangan narkotika, atau melakukan transaksi besar yang tidak sesuai profil ekonominya. Selain itu, perubahan data pribadi secara terus-menerus,
Penggunaan berbagai alamat IP dalam satu hari untuk akses berbagai penyedia jasa kripto juga memperkuat dugaan risiko. Kategori terakhir berkaitan dengan risiko geografis. Setiap perbedaan wilayah dapat membawa risiko tersendiri, terutama jika melibatkan negara dengan aturan pengawasan yang berbeda. Ketika dana nasabah berasal dari atau dikirim ke wilayah yang berbeda yurisdiksi dengan lokasi pedagang aset keuangan digital, perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut. Risiko semakin tinggi apabila wilayah tersebut memiliki kelemahan dalam regulasi APU PPT, antara lain dikarenakan belum memiliki kekuatan yang jelas terkait aset kripto, belum menerapkan prinsip APU PPT, atau termasuk wilayah dalam kategori high risk atau blacklist oleh FATF. Penggunaan exchanger luar negeri dari wilayah semacam ini, atau pembukaan kantor di yurisdiksi tersebut tanpa alasan bisnis yang jelas, sering menjadi bagian dari strategi penyamaran dana lintas negara. Enam kategori indikator ini memberi gambaran tentang bagaimana cara pelaku kejahatan memanfaatkan celah dalam sistem aset kripto. Perlu ditekankan, satu indikator saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya aktivitas ilegal dan pelanggaran hukum, sehingga tetap diperlukan pemantauan dan penelaahan lanjutan oleh pedagang aset keuangan digital sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kombinasi beberapa indikator merupakan sinyal yang harus segera ditindaklanjuti. FATF menegaskan bahwa pemahaman terhadap indikator red flag aset kripto bukan sekedar kewajiban kepatuhan, tetapi bagian penting dari upaya menjaga sistem keuangan global. Dengan deteksi dini, pedagang aset keuangan digital dapat mencegah penyalahgunaan aset kripto, memperkuat integritas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.